Halo semuanya, kita berjumpa lagi di Waskar Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara penggunaan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini digunakan untuk pencarian data. Jadi teman-teman misalkan mau mencari data yang berjumlah cukup banyak, teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP ini. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Jadi data ini berupa pulpen, pensil, penggaris, dan buku. Teman-teman bisa menyalin data ini atau teman-teman memakai data yang lain. Untuk langkah yang pertama, saya akan menunjukkan cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama itu kita menggunakan rumus secara pengetikan manual. Untuk cara yang kedua, nanti kita akan menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Jadi di sini ada menu-menunya. Kita langsung, untuk yang pertama kita ketikkan sama dengan. Jadi sama dengan ini berfungsi untuk memberikan tanda kepada Excel-nya bahwa kita akan mengetikkan sebuah rumus. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Di sini ada parameter yang muncul. Lookup value itu adalah kata kunci. Jadi kata kuncinya di sini adalah nama. Untuk teman-teman bisa menggunakan kata kunci yang lain. Untuk kata kunci diusahakan kata kunci yang unik ya. Jadi tidak sama dengan data yang lainnya. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi kata kuncinya berupa nama. Karena kan kalau nama itu biasanya ada kesamaan, jadi ada kembar biasanya. Kalau misalkan nama kembar, itu nanti data yang muncul atau tertampil itu adalah data yang paling awal. Jadi data yang di bawahnya itu tidak akan muncul. Misalkan di Sulastri ada data yang ketiga, itu data yang ketiga itu tidak akan muncul. Gitu. Langsung saja VLOOKUP, buka kurung, H4, kata kunci nama, lalu koma. Teman-teman bisa lihat di bawah, bisa memakai titik koma ataupun koma, tergantung parameter di bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membacanya, parameternya. Untuk pemisahnya bisa titik 2, titik koma atau koma. Lalu tabel array-nya itu kita blok tabel datanya dari nama sampai akhir seperti ini. Jadi tergantung teman-teman datanya ada berapa. Misalkan datanya hanya segini, ya nanti segini. Gitu. Jadi di sini kasusnya datanya sampai ke bawah, jadi datanya seperti ini. Lalu setelah datanya sudah ke blok seperti ini, segini ya. Lalu kita tekan F4. F4 ini berguna untuk mengunci data. Jadi mengunci data yang sudah kita blok ini. Supaya nanti ketika kita tarik ke bawah, data yang kita blok ini itu tidak bergeser. Setelah itu kita koma, setelah itu kolom indeks 6. Jadi kolom indeks 6 ini adalah data mana yang akan kita tampilkan. Kalau kasus yang ini kita akan menampilkan buku. Buku ada di kolom keberapa. Jadi misalkan kita hitung dari nama ya. Nama itu adalah kolom 1, 2, 3, 4, kelima. Jadi buku berada di kolom kelima. Seperti ini, kita koma, setelah itu 0. Boleh diketikkan 0, boleh diketikkan false. Gitu ya. Lalu kita tutup kurung. Setelah itu enter, datanya sudah muncul, datanya 32. Jadi misalkan Sulastri mempunyai buku sejumlah 32. Seperti ini. Saya ulangi untuk yang pensil ya. Itu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya kata kunci, setelah itu koma, setelah itu tabel array-nya itu di blok dari sini sampai bawah, setelah itu M4, setelah itu koma, setelah itu kita hitung, kita akan mencari pensil. Pensil berada di kolom keberapa? Di sini pensil berada di kolom 1, kedua, ketiga. Jadi kolom ketiga, koma, 0. Tutup kurung. Setelah itu enter. Seperti ini. Jadi Sulastri mempunyai pensil sejumlah 27. Sulastri 27. Ini. Untuk selanjutnya itu data yang pulpen. Data yang pulpen ini saya tunjukkan tidak menggunakan pengetikan rumus secara manual. Jadi kita ketikkan
kita cari menu yang atas, itu menunya adalah formula, yang ini ya. Di Excel teman-teman juga sama, namanya juga formula juga, jadi jangan terpengaruh saya menggunakan WPS ya. Jadi WPS Office dan Microsoft Excel itu sama, penempatan menu juga sama. Kita cari formula, setelah itu kita lookup and reference. Kayak ini, kita carikan rumus VLOOKUP. Jika tidak ada di sini, teman-teman cari insert function. Setelah itu kita cari di sini, itu lookup and reference. Setelah itu kita tarik ke bawah, lookup ini. Setelah itu oke. Lalu di sini ada isian-isian yang perlu kita input. Untuk lookup value itu adalah kata kuncinya. Jadi kita klik di sini sekali, lalu kita klik di sini untuk kata kuncinya. Setelah itu kita enter. Untuk yang kedua, tabel array-nya itu adalah tabel yang akan kita pakai untuk pencarian datanya, yaitu tabel sumbernya. Kita klik di sini sekali, seperti ini. Kita blok dari Sri Rezeki sampai bawah, seperti ini. Gitu. Jangan lupa kita berikan F4 ya, kita pencet F4 untuk mengunci datanya supaya tidak bergeser. Jadi ada simbol dolarnya, itu tanda sudah terkunci. Setelah itu enter. Untuk kolom 6 indeks itu kita klik di sini. Kolom 6 indeks itu adalah data yang akan kita tampilkan. Jadi kita tadi akan mencari jumlah pulpen. Jumlah pulpennya itu berada di kolom keberapa? Di sini kita hitung dari nama 1, 2. Jadi berada di kolom kedua. Setelah itu enter. Untuk yang terakhir, rank lookup-nya itu bisa teman-teman ketikkan false atau bisa diketikkan 0. Seperti ini ya. Jadi caranya seperti ini, lalu kita oke. Nah, seperti ini. Jadi Sulastri mempunyai pulpen 16. Kita cocokkan di sini, Sulastri punya pulpen 16. Sudah sesuai ya. Lalu kita rapikan sebentar. Setelah itu kita blok. Untuk narik ke bawahnya, kita blok dari buku sampai pulpen. Kita arahkan ke pojok kanan bawah sampai simbolnya berubah menjadi plus hitam. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita klik 2 kali. Nah, otomatis data sudah menghitung. Misalkan teman-teman mau istilahnya mencocokkan datanya sebagai perbandingannya cocok. Misalkan Hendra punya buku 12. Kita cek di sini, Hendra bukunya 12. Mempunyai pulpen 45. Hendra punya pulpen 45. Jadi misalkan di sini teman-teman mengetikkan nama lain, jadi nama yang tidak tertampil di sini ya. Kita coba ketikkan itu adalah Sony. Otomatis dikarenakan data ini tidak ada namanya Sony, otomatis di sini tidak ditemukan. Jadi misalkan teman-teman menemukan ada NA seperti ini, itu adalah data yang tidak ditemukan di data sumbernya. Misalkan ini kita ketikkan Dwi saja, otomatis dia tidak ditemukan karena VLOOKUP ini mencari data sesuai data aslinya. Jadi misalkan data aslinya bernama Dwi Iswanto, otomatis dia akan muncul Dwi Iswanto sejumlah data sumbernya. Kalau kita ketikkan Dwi saja itu tidak akan muncul. Jadi kata kunci ini harus sama dengan data sumbernya. Itu. Jadi ini tadi adalah Hendra. Nanti otomatis dia akan menghitung sendiri seperti ini. Itu ya, cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan percobaan sendiri. Menggunakan data ini boleh atau menggunakan data yang lain. Jika teman-teman belum paham, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita bantu untuk problemnya. Itu cukup sekian tutorial dari saya. Sampai bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.